Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok Matematika Diskrit kelas E Informatika akan memaparkan materi mengenai pengantar matematika diskrit dan logika. Dengan saya Rara, Saya Gaby, saya Tara. stay tune ya. Materi pertama pengantar matematika diskrit kita ialah mengenai proposisi. Apa sih proposisi itu? Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi dalam suatu pernyataan hanya bisa bernilai benar atau salah. Dalam proposisi juga terdapat suatu kombinasi proposisi. Kombinasi proposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama konjungsi. Konjungsi atau conjunction. Dalam konjungsi bernilai P dan Q, yang bisa kita notasikan sebagai P dan Q. Yang kedua ialah disjungsi. Disjungsi bernilai dengan P atau Q, yang dapat dinotasikan P atau Q. Yang ketiga ada ingkaran, yang bernilai P tidak P. Jadi P tidak P dapat dinotasikan dengan ingkaran T. Nah, di sini saya sudah punya sebuah contoh. Dengan P saya belajar dengan baik dan Q-nya ialah saya akan lulus ujian. Jika P dan Q, maka hasilnya ialah saya belajar dengan baik dan saya akan lulus ujian. Atau Q, maka akan menghasilkan saya belajar dengan baik atau saya akan lulus ujian. Namun apabila ingkaran P, maka tidak benar saya belajar dengan baik. Atau saya tidak akan lulus ujian. Atau yang kedua ialah apabila diketahui proposisi berikut. Misalnya P pemuda itu tinggi dan Q pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Nah, yang A, pemuda itu tinggi dan tampan. Maka penyelesaiannya adalah P dan Q. Karena terdapat kali kata dan di sini. Yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Yang artinya dapat dinotasikan sebagai dan ingkaran Q. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Yang C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Dapat kita notasikan ingkaran P dan ingkaran Q, karena ada kata-kata tidak tinggi dan tidak tampan. Yang D, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan.
dapat kita notasikan yaitu dengan ingkaran lalu buka kurung ingkaran P atau ingkaran Q. Artinya tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan, karena di sini ada fakta bahwa pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan. Yang E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan, dapat kita notasikan dengan P atau buka kurung lingkaran P dan Q, yaitu pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pemuda itu tinggi atau dan tampan. Yang F tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Dapat kita notasikan dengan ingkaran buka kurung ingkaran P dan ingkaran Q. Karena ada kata tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Jadi pemuda itu pendek dan tampan itu tidak benar. Proposisi majemuk ini merupakan ada keterkaitan antara proposisi dengan kombinasi proposisi, yang dimana hasil dari P dan Q kombinasi proposisi itu dinamakan proposisi majemuk. Maka contohnya tidak jauh beda dari kombinasi proposisi ataupun proposisi sebelumnya. Maka di sini saya akan mengambil contoh jika P sama dengan cuaca cerah, maka Q-nya sama dengan saya akan pergi berenang. Perlu diketahui bahwa proposisi majemuk ada perbedaan sedikit, yang dimana terdapat bagan yang pertama tetap ada konjungsi, notasinya ada P dan Q. Lalu yang kedua ada disjungsi, notasinya ada P atau Q. Maka yang ketiga ada implikasi. Implikasi ini dia adalah jika dan maka. Maka jawaban dari soal ini yaitu yang pertama ada konjungsi. Maka jawabannya adalah cuaca cerah dan saya akan pergi berenang. Yang dimana ini ada P dan Q. Lalu yang kedua ada disjungsi P atau Q, maka cuaca cerah atau saya akan berenang. Nah, lalu yang ketiga ada implikasi. Tadi kan jika, maka jawabannya jika cuaca cerah, maka saya akan pergi berenang. Maka materi selanjutnya ada hukum-hukum logika. Nah, disebut juga hukum-hukum aljabar proposisi atau hukum-hukum logika. Dia mempunyai beberapa hukum-hukum logika. Yang pertama ada hukum identitas, yang dimana P atau false maka menghasilkan P. Jika P dan true maka akan menghasilkan P juga. Lalu yang kedua ada hukum null atau dominasi. Nah, jika P dan false maka akan hasilnya false. Jika P atau true maka hasilnya akan true. Lalu yang ketiga ada hukum negasi. Dan hukum negasi ini jika P atau ingkaran P maka akan menghasilkan true. Jika P
dan ingkaran P, maka akan menghasilkan false. Nah, yang keempat ada hukum idempoten, yang dimana jika P atau P maka akan menghasilkan P, dan jika P dan P maka akan menghasilkan P. Lalu yang kelima ada hukum involusi, yang dimana atau negasi ganda. Nah, di sini ada ingkaran atau ingkaran di dalam kurung ingkaran P, maka akan hasilnya tetap P. Lalu yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi, yang dimana jika P atau dalam kurung P dan Q maka akan menghasilkan P. Yang kedua ada jika P dan dalam kurung P atau Q maka hasilnya tetap P. Lalu hukum logika selanjutnya atau hukum logika yang ketujuh yaitu hukum komutatif. Hukum komutatif yang pertama, jika P atau Q maka hasilnya sama dengan Q atau P. Lalu yang kedua ada jika P dan Q maka hasilnya Q dan P. Lalu yang kedelapan ada hukum asosiatif. Yang pertama jika P atau dalam kurung Q atau R maka hasilnya P atau Q atau R. Lalu yang kedua ada P dan dalam kurung Q dan R maka hasilnya P dan Q dan R. Lalu ada hukum distributif. Jika yang pertama P atau Q dalam kurung Q dan R maka hasilnya dalam kurung P atau Q dan dalam kurung P atau R. Maka yang kedua ada P atau dalam kurung P dan dalam kurung Q dan R maka hasilnya dalam kurung P dan Q atau P dan R. Lalu hukum yang terakhir, hukum logika yang terakhir ada hukum De Morgan, yang dimana yang pertama ingkaran P dan Q maka hasilnya ingkaran P atau ingkaran Q. Yang kedua jika ingkaran P atau Q maka hasilnya ingkaran P dan ingkaran Q. Oke, next di sini aku bakal ngebahas materi terkait disjungsi eksklusif dan inklusif. Apa sih disjungsi? Nah, disjungsi adalah kata hubung atau yang dilambangkan dengan huruf V. Di mana disjungsi ini ada dua, yaitu inclusive or dan yang kedua adalah exclusive or. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk inclusive or ini kedua pernyataannya atau P atau Q keduanya harus bernilai benar atau keduanya harus bernilai salah. Nah, seperti ini, jika true atau true maka jawabannya adalah true, namun jika true atau false maka jawabannya adalah false. Contoh lainnya seperti ini, tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Jadi tenaga yang dibutuhkan itu harus menguasai kedua bahasa tersebut. Jika salah satu aja yang dikuasai, maka dia bukan termasuk diskualifikasi tenaga IT yang dibutuhkan dan dia juga bukan termasuk ke dalam disjungsi inclusive or. Sedangkan exclusive or adalah kebalikan dari inclusive or itu sendiri, yaitu salah satu pernyataannya antara P atau Q salah satunya harus bernilai benar atau bernilai salah, baru jawabannya adalah benar. Contohnya jika true atau true maka sama dengan false, namun jika true atau false maka jawabannya adalah true, atau sebaliknya jika false atau true maka jawabannya adalah true. Atau bisa mudah dipahami, teman-teman bisa lihat contoh berikut. Ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Jadi dia bisa milih mau dihukum 5 tahun atau didenda 10 juta. Jadi bisa disebut juga jika exclusive or ini adalah sebuah pilihan. Oke, next ke materi berikutnya kita bakal membahas tentang implikasi. Nah, implikasi ini adalah sebuah pernyataan atau kalimat majemuk yang terdiri dari jika, maka.
atau bisa disebut juga sebagai pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Oke, mari kita lihat beberapa contoh dari implikasi berikut. Yang pertama, jika saya lulus ujian adalah P, maka saya mendapat hadiah dari ayah adalah Q, maka bisa dinotasikan jika P maka Q. Oke, untuk yang kedua, kita bisa lihat jika suhu mencapai 80 derajat bisa dilambangkan dengan P, maka alarm akan berbunyi adalah Q, maka dinotasikan jika P maka Q. Dan yang ketiga, jika Anda tidak mendaftar ulang adalah P, maka Anda dianggap mengundurkan diri adalah Q, atau bisa dinotasikan jika P maka Q. Atau juga bisa kita kaitkan implikasi ini sebagai pernyataan yang menimbulkan hubungan sebab akibat. Contohnya nih, penyebab Anda tidak mendaftar ulang, maka akibatnya Anda dianggap mengundurkan diri. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas terkait bi-implikasi. Nah, untuk bi-implikasi ini hampir mirip dengan implikasi, cuma perbedaannya kalau implikasi itu kalimat majemuk dengan kata hubung jika maka, sedangkan bi-implikasi dengan kata hubung jika dan hanya jika. Atau bisa dinotasikan dengan P, jika, dan hanya jika Q. Oke, mari kita lihat contoh dari bi-implikasi berikut. Dari contohnya kita bisa lihat ada kata hubung jika dan hanya jika. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah P, 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah Q, maka bisa dinotasikan P jika dan hanya jika Q. Oke, next kita lanjutnya membahas terkait argumen. Nah, argumen adalah suatu deretan preposisi yang biasa disebut dengan hipotesisi dengan disimbolkan dengan P1, P2 sampai dengan Pn atau biasa disebut dengan istilah premis. Dan disimpulkan dengan Q. Ini adalah Q ya, bukan P. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat P1, P2 itu adalah hipotesi atau premis dan Q itu disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Nah, di mana argumen ini ada 2 jawaban, yaitu ada jawaban yang sahih dan ada juga jawaban yang palsu atau invalid. Untuk argumen ini terdapat 3 modus yang harus dipelajari atau rumusnya yang bisa dihafal, yaitu ada modus ponen, modus tolen, dan yang terakhir yaitu modus silogismik. Oke, mari kita lihat contohnya. Jika air laut surut setelah gempa di laut adalah P, maka tsunami datang adalah Q. Nah, untuk menyelesaikan argumen ini kita permisalkan dulu. P adalah air laut surut setelah gempa di laut dan Q adalah tsunami datang. Maka argumennya kita bisa menggunakan modus ponen, di mana di modus ponen P jika Q itu premis satunya, premis duanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Atau kita juga bisa coret-coret antara P dengan P-nya dicoret, maka yang sisa terakhir itu adalah Q, maka kesimpulannya adalah Q atau tsunami datang. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin hanya segitu penyampaian dari kelompok kami. Jika ada penyampaian materi dari kami ada yang sedikit salah, kami memohon maaf. Dan jika itu benar, itu berasal dari Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.